Selamat datang di Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (UMS). Pada video kali ini saya akan membahas mengenai semua fitur yang tersedia untuk peran manajemen. Untuk itu, login menggunakan user dengan peran manajemen. Berikut adalah halaman tampilan setelah login. Kemudian saya akan menjelaskan semua menu yang tersedia untuk manajemen. Yang pertama yaitu menu SDM, yang terdiri dari beberapa submenu, diantaranya kelola pegawai, dokter, perawat, cuti, izin, dan pengajian. Dan selanjutnya ada menu kas yang terdiri dari input manual dan laporan. Saya akan mulai dari menu kelola pegawai. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengelola pegawai. Ada beberapa cara untuk melakukan penginputan pegawai, diantaranya penambahan secara satu persatu atau manual, dan selanjutnya penambahan menggunakan impor menggunakan file Excel. Saya mulai dari penginputan data secara satu persatu. Klik tombol tambah pegawai di sini. Kemudian isikan informasi mengenai pegawai tersebut. Dari nama, semisal Agung Sucipto. Nah, untuk NRP di sini itu akan digenerate secara otomatis oleh sistem. Kemudian pilih posisi. Ini saya akan memberikan contoh untuk posisi petugas. Kemudian pilih pendidikan. Di sini saya misal contoh D3. Kemudian masukkan tanggal masuk. Saya contoh semisal tanggal sekarang hari ini. Kemudian pilih agama. Ini ada beberapa field yang tidak wajib diisi, yaitu field yang tidak ada tanda bintang merah ini. Itu berarti dia tidak wajib diisi. Kemudian masukkan tempat lahir, semisal Jakarta. Misal masukkan tanggal lahir, tanggal 5 Februari. Kemudian masukkan nomor telepon. Pilih status kerja, semisal kontrak. Status aktif, semisal pilih aktif. Di sini saya kosongkan beberapa field di sini. Dan di sini ada tombol akun user. Ya, ini adalah apabila ini diklik, dia akan membuat user yang berfungsi untuk login di sistem ini nanti. Jadi kalau semisal ini tidak diklik atau dikosongkan, itu berarti si pegawai ini tidak bisa login di sistem. Di sini saya akan aktifkan saja. Nah, di sini ada beberapa informasi mengenai user. Di sini ada beberapa cara. Di antaranya menggunakan user yang sudah ada di sistem. Jadi nanti bisa dipilih lewat sini. Ada beberapa. Ini adalah contoh beberapa user yang sudah ada di sistem. Atau juga bisa buat user baru. Kalau ingin membuat user baru, bisa ketikkan username di sini. Semisal saya ingin membuat user baru dengan nama username Agung. Kemudian masukkan password. Password di sini panjangnya 8 karakter minimal. Kemudian pilih peran di sistem. Di sini saya akan pilih peran sebagai contohnya sebagai user. Nah, untuk poliklinik di sini saya kosongkan. Ada beberapa user yang menggunakan kolom isian poliklinik di sini, dan untuk peran user tidak diperlukan. Kemudian klik simpan. Nah, user tersebut berhasil disimpan. Nah, dan ini sudah muncul user yang baru saja ditambahkan tadi. Dan saya akan mencoba menunjukkan sekali lagi untuk pembuatan pegawai. Di sini saya akan menunjukkan untuk posisi dokter. Di misal saya akan contohkan nama Johan. Kemudian posisi dokter. Nah, ketika posisi dokter dipilih, itu akan muncul beberapa kolom tambahan untuk informasi mengenai dokter tersebut. Coba di sini saya lengkapi dulu yang pendidikan, misalnya S3. Tanggal masuknya semisal sekarang. Nah, di sini bisa pilih poliklinik untuk dokter tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh umum, dan kemudian pilih spesialis.
misalnya penyakit dalam, nomor izin praktek, ini contoh saja. Dan pilih agama, kemudian saya kosongkan aja beberapa informasi. Kemudian pilih status kerja, saya pilih tetap, dan pilih status aktif, pilih aktif. Dan di sini saya ingin menambahkan user untuk pegawai tersebut. Sini saya bikin baru lagi, misal username-nya Johan. Kemudian peran di sistem, nah di sini pilih peran untuk dokter. Dan klik simpan. Nah, pegawai baru berhasil disimpan. Dan di halaman depan juga sudah muncul pegawai baru tadi. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara input pegawai melalui impor, yaitu menggunakan file Excel. Klik tombol impor di sini, kemudian kita unduh format dulu. Saya unduh. Kemudian buka file yang baru saja diunduh. Di sini ada beberapa kolom yang harus diisi, diantaranya nomor, nama, username, posisi, peran, dan poliklinik. Di sini saya coba isi, semisal nomor 1, namanya semisal Joko Basuki, kemudian username, ini nanti untuk login, semisal, dan kemudian isikan posisi. Untuk field posisi peran dan poliklinik di sini itu harus menyesuaikan dengan yang ada di sistem. Jadi untuk isiannya harus sama persis yang ada di sistem. Di sini saya coba contohkan untuk posisinya semisal dokter dengan peran dokter juga. Kemudian poliklinik semisal umum. Nah, untuk poliklinik di sini sendiri juga bersifat opsional, jadi bisa diisi atau tidak tergantung dari peran tertentu. Kemudian klik simpan, klik simpan. Kemudian kita klik tombol di sini untuk mencari file yang sudah kita ubah tadi. Ini klik open. Ya sudah, kemudian klik tombol impor. Nah, impor pegawai telah berhasil diantrikan. Silakan tunggu beberapa saat dan muat ulang halaman ini untuk melihat hasilnya. Kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah terdapat pegawai yang kita input melalui Excel tadi. Kemudian apabila ingin mengubah informasi terkait pegawai tertentu, bisa klik tombol di sini, pilih pegawainya dulu. Misal saya ingin mengubah informasi terkait Joko Basuki, terus klik tombol di sini. Terus ubah sesuai yang apa yang ingin diubah. Misal saya ingin mengubah pendidikan menjadi misalnya S3, menambahkan tanggal masuk, semisal 14, kemudian pilih spesialis di sini, misal penyakit jantung, masukkan nomor izin, ini contoh saja, semisal, kemudian agama laki-laki, misal Sukoharjo, kemudian tanggal lahir, semisal 986, tanggal 5, dan masukkan nomor telepon, kerja tetap, ya, misal masukkan alamat, misalnya kemudian masukkan nomor rekening, misal 875, ya, nama bank Jago, misal.
Informasi akun user di sini juga bisa diubah. Namun saya tidak ingin mengubahnya, kemudian klik simpan. Nah, ya informasi yang baru diperbarui telah berhasil disimpan. Kemudian apabila ingin menghapus pegawai tertentu, kita bisa klik tombol di sini, tombol merah di sini. Klik, kemudian apakah Anda yakinin menghapus Joko Basuki? Klik ya. Dan pegawai berhasil dihapus. Kemudian apabila ingin mencari pegawai tertentu, kita bisa klik kolom di sini. Kemudian misalnya kita ingin mencari Bambang. Kemudian klik tombol di sini untuk mencari. Dan user pegawai sesuai dengan kolom pencarian ini berhasil ditemukan di sini. Kemudian kalau ingin menghapus pencarian, bisa klik tombol di sini. Dan kembali seperti semula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menu dokter. Sebenarnya pada menu di dokter ini kurang lebih sama seperti yang dikelola pegawai, hanya saja di sini pegawai dengan peran dokter. Jadi hanya pegawai dengan peran dokter saja yang akan muncul di sini. Untuk aksi terkait ubah dan hapus itu kurang lebih sama. Nah, ini kurang lebih sama untuk mengubah seperti di pegawai sebelumnya. Untuk menghapus juga sama di lewat sini. Untuk melakukan pencarian juga sama, bisa diklik di sini, dan ini untuk mencari, dan ini untuk menghapus pencarian. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya akan melanjutkan di menu perawat. Kurang lebih ini sama seperti di menu dokter, jadi ini adalah pegawai dengan peran perawat. Untuk aksi ubah dan aksi hapus pencarian kurang lebih sama seperti di menu dokter. Mungkin saya akan lanjut saja ke menu berikutnya. Menu selanjutnya adalah menu cuti. Pada menu ini adalah menu untuk pencatatan cuti dari pegawai tertentu. Jadi untuk menambahkan cuti untuk pegawai tertentu, kita bisa klik tombol di sini, tambah cuti. Kemudian kita pilih pegawai, semisal kita pilih Basuki, klik. Kemudian perihal semisal contoh saja liburan, nomor surat bisa kasih contoh, semisal ini contoh saja. Kemudian dari tanggal 24 sampai tanggal 28 dengan keterangan semisalnya cuti liburan, semisal statusnya pilih cuti, semisal cuti tahunan. Kemudian klik simpan. Nah, data terkait cuti tersebut berhasil disimpan. Dan kembali ke halaman utama. Nah, di sini sudah ada daftar cuti dengan pegawai Basuki dengan perihal liburan dengan nomor surat ini dengan lama cuti 4 hari dengan status tahunan gitu. Dan untuk merubah informasi terkait data cuti ini bisa klik tombol di sini. Kemudian semisal kita ubah perihal misalnya liburan cuti misalnya. Kemudian misalnya nomor surat misalnya 89 misalnya gitu. Kemudian kita bisa ubah misal dari tanggal 1. Kemudian kita simpan. Dan data tersebut berhasil diperbarui. Dan tanggal 24 sampai tanggal 1 perihal diubah tadi menjadi liburan cuti. Kemudian kembali ke menu awal. Nah, ini juga sudah berubah jadi liburan cuti dari tanggal 24 sampai tanggal 1 Maret. Kemudian untuk melakukan pencarian terhadap data cuti tertentu, kita bisa klik kolom di sini. Semisal kita cari berdasarkan nama, semisal Basuki. Kemudian klik cari. Nah, ini akan muncul sesuai dengan nama pegawainya. Kemudian untuk menghapus pencarian, kita bisa klik tombol di sini. Dan sudah berhasil terhapus di sini kolom pencariannya. Kemudian untuk menghapus satu data cuti tertentu, kita bisa klik tombol merah di sini. Klik apakah Anda yakin ingin menghapus, klik ya. Dan data cuti tersebut berhasil dihapus.
Selanjutnya kita lanjut ke menu izin. Pada menu ini adalah menu pencatatan izin terhadap pegawai tertentu. Untuk menambahkan data izin, kita bisa klik tombol di sini, tambah izin. Kemudian pilih pegawai, semisal kita pilih Johan. Kemudian semisal tanggal sekarang, terus misal pilih waktu dari jam 10 sampai jam 2. Dengan keterangan semisal izin pulang sebentar. Semisal dengan status misal izin pulang, kemudian klik simpan. Data terkait izin tersebut berhasil disimpan. Kemudian kembali ke menu utama. Nah, di sini saya berhasil ada data yang baru dimasukkan tadi. Kemudian untuk mengubah data izin tertentu bisa klik tombol di sini. Misal kita ubah waktunya menjadi pukul 3 dan kita ubah keterangan menjadi izin pulang aja. Kemudian klik simpan. Dan data yang baru diperbarui berhasil disimpan. Ini izin pulang dan jam 3. Ini kembali ke menu utama. Nah, ini juga sudah diperbarui. Izin pulang jam 10 sampai jam 3. Oke. Untuk menghapus data tertentu bisa klik tombol di sini. Klik hapus. Apakah Anda yakinin menghapus? Klik ya. Dan data berhasil dihapus. Untuk pencarian sama seperti sebelumnya. Klik kolom di sini. Kita bisa cari berdasarkan nama Sujanarko. Klik tombol di sini untuk mencari. Nah, ini berhasil ditemukan karena ini cuma ada satu data dan datanya sama, jadi cuma satu yang muncul. Dan di sini klik di sini untuk menghapus pencarian. Data tersebut berhasil diperbarui. Kemudian kita lanjut ke menu penggajian. Pada menu ini kita bisa mengetahui penggajian terkait pegawai tertentu. Misal di sini ada contoh semisal Basuki pendapatannya 3,3 juta dengan status belum diberikan. Nah, untuk memberikan gaji, kita bisa klik tombol di sini, tombol uang di sini, klik. Nah, di sini akan muncul informasi mengenai slip gaji untuk Basuki dengan gaji pokok 2,9 dengan tunjangan 400. Nah, di sini kita bisa tambahkan apabila ada tambahan uang lemburan atau semisal ada potongan. Semisal di sini kita tambahkan lemburan semisal 300.000. Kemudian ternyata ada potongan 100.000. Kemudian klik simpan. Apakah Anda yakin tindakan ini tidak dapat dibatalkan? Pastikan semua data yang terisi telah diisi dengan benar. Klik ya. Nah, data tersebut berhasil disimpan. Nah, dengan ini berarti Basuki, pegawai dengan nama Basuki ini penggajiannya sudah diberikan. Nah, di sini ada tulisan berhasil disimpan. Silahkan klik tautan berikut untuk mencetak slip. Nah, ini akan mencetak slip untuk pegawai Basuki tadi. Klik di sini. Nah, di sini adalah slip gaji dari Basuki tadi. Ini gaji pokok 29,9, tunjangannya 400, lemburan 300, dan ada potongan 100. Nah, ini kenapa nomor rekeningnya ini kosong? Nah, ini kemungkinan untuk data pegawai pada Basuki ini nomor rekeningnya belum diisi. Jadi, pastikan waktu pengisian data pegawai nomor rekening di sini diisi. Kemudian saya akan menunjukkan di sini ada menu titik 3 di sini, ada tombol titik 3 di sini. Kita bisa cetak slip gaji di sini. Ini sebenarnya sama seperti yang di tulisan di sebelumnya tadi yang di sini untuk mencetak slip gaji mengenai pegawai Basuki ini. Dan di sini ada tombol riwayat, kita klik. Nah, di sini akan menampilkan riwayat penggajian untuk pegawai Basuki ini. Jadi misal dari bulan Februari atau nanti ada bulan Maret dan seterusnya. Dan di sini klik tombol di sini untuk melihat detail mengenai
gaji yang diberikan pada bulan tertentu dan klik tombol di sini. Sama untuk cetak slip seperti sebelumnya. Kita coba klik tombol di sini. Nah, dia akan menampilkan detail mengenai penggajian pada bulan Februari ini. Nah, di sini ada tombol cetak juga sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita kembali ke menu awal, menu penggajian. Nah, di sini juga ada tombol pegawai di sini untuk melihat detail mengenai data pegawai Basuki tersebut. Misal klik sini, nah dia akan menampilkan data mengenai pegawai dengan nama Basuki. Ini bisa kembali. Nah, di sini bisa ada beberapa kolom pencarian. Bisa mencari berdasarkan nama atau NRP pegawai. Dan di sini juga ada pilihan status, semisal mau mencari dengan status yang sudah diberikan atau penggajian yang belum diberikan. Semisal di sini kita contohkan, semisal saya ingin mencari gini, saya akan mencari dengan pegawai yang sudah diberikan. Semisal di sini. Di sini kita bisa kosongkan kalau tidak ingin mencari pegawai tertentu. Bisa klik tombol cari di sini. Nah, di sini akan menampilkan semua penggajian yang belum diberikan. Nah, terus saya ingin menghapus pencarian, klik di sini. Kemudian saya ingin misalnya mencari Joko, pegawai dengan nama Joko yang statusnya belum diberikan. Kemudian klik cari. Nah, dia akan menampilkan sesuai dengan pencarian di atas ini dengan nama Joko dan status penggajiannya belum diberikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang menu kas. Di sini ada dua menu, input manual dan laporan. Kita mulai dari input manual dulu. Nah, pada menu ini diperuntukkan untuk mencatat keluar masuknya kas. Jadi secara otomatis sistem sudah mencatat mengenai cash flow dari seluruh transaksi yang ada di sistem ini. Nah, pada menu ini itu dikhususkan untuk input secara manual. Nah, di sini saya akan memberitahu cara menambahkan kas tersebut. Klik tombol kas di sini. Kemudian kita pilih tipe, mau ini kas tipe ini tuh tipe masuk atau tipe keluar. Ini saya akan mencontohkan untuk tipe masuk. Nah, di sini ada kategori, di antaranya pemasukan lainnya. Kemudian masukan nominal, semisal ada pemasukan sekitar 2.500.000, contoh saja. Tuliskan keterangan semisal contoh saja dana masuk. Kemudian klik simpan. Pastikan data sudah benar karena data yang akan diinput ini nantinya tidak bisa diperbarui. Klik simpan. Nah, data yang baru dimasukkan berhasil disimpan. Nah, di sini ada 2.500.000 sebagai dana masuk penanggung jawab manajemen. Nah, di sini juga bisa dihapus nih untuk aksi di sini. Hanya ada penghapusan terkait satu kas tertentu. Semisal kita hapus di sini, apakah Anda yakin menghapus kas tanggal 22 Februari sebesar 2.500.000? Klik ya. Nah, data yang barusan itu tadi berhasil dihapus. Kemudian saya akan contohkan mungkin satu kali lagi untuk tipe keluar, misal pengadaan inventaris atau biaya operasional, pengeluaran lainnya. Misal saya contoh di pengeluaran lainnya, semisal pengeluarannya 1 juta. Kemudian keterangan contoh saja, semisal dana keluar. Sama pastikan data ini sudah benar dan ini tidak bisa diperbarui lagi nantinya. Kemudian klik simpan. Nah, data tadi berhasil diperbarui dengan kategori pengeluaran lainnya. Di sini saya akan mencontohkan untuk pencarian. Misal saya ingin mencari dengan tipe masuk, kemudian dengan kategori pemasukan lainnya dari tanggal 22 sampai tanggal 24. Kemudian klik cari. Nah, di sini berhasil disaring sesuai dengan filter yang sudah ada di atas ini. Dengan tipe masuk, kemudian kategori pemasukan lainnya,
dari tanggal 22 sampai tanggal 24 dan ini tanggal 22. Nah, ini berhasil disaring. Kemudian klik di sini untuk menghapus pencarian. Data kembali seperti semula. Selanjutnya kita akan masuk ke menu laporan. Pada menu ini diperuntukkan untuk mencetak laporan dari kategori tertentu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di sini bisa dipilih untuk kategorinya. Semisal ini penagihan pasien, pemasukan lainnya, pengadaan obat dan BHP, penggajian karyawan, pengadaan inventaris, biaya operasional, dan pengeluaran lainnya. Apabila ingin mencetak seluruh laporan keuangan pada sistem tanpa harus memfilter ini, kita bisa klik semua kategori. Nah, nanti akan menampilkan seluruhnya. Kemudian kita pilih dari tanggal, semisal kita pilih dari tanggal misal dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 1 Maret. Nah, jika sudah dipilih ini, kemudian kita klik cari. Nah, sistem akan menampilkan seluruh laporan keuangan. Dan di sini juga sudah dikategorikan. Semisal di sini ada penagihan pasien sebesar 600 sekian, dan kemudian ada pemasukan lainnya 3 juta. Nah, di sini total pemasukan. Kemudian ada total pengeluaran. Di sini pengadaan obat 25.000. Kemudian untuk penggajian karyawan 3,5 juta dan pengeluaran lainnya 1 juta. Nah, di sini adalah total pengeluarannya. Nah, jumlah arus kas dari aktivitas operasi ini yaitu minus 923.800. Nah, untuk mencetak laporan ini, kita bisa klik tombol di sini. Nah, nanti bisa dicetak.